亲爱的弟兄姐妹，早上好，大家平安。我们要准备我们的心，今天早上来敬拜、赞美我们的神主耶稣基督。Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua, Jemaat GB Afia. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati setiap kami, menyertai kami semua, sehingga pada hari ini kami bisa merayakan malam tahun baru Imlek di tahun 2024, di tahun lunar dan menyambut tahun baru Cina 2575 dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya.
Tuhan akan memberkati hidup kita sampai kepada anak cucu kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus akan memuji, menyembah Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu semua karena berkat Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudari kita arahkan hati kita sebelum dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Dia saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya Rabba kalama ya kalama syanda.
kata selain syukur ya Tuhan. Segala berkat Kau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Mari sembah Dia. Thank you, Lord. Ya rata kalamasyado. Thank you, Father. Engkau yang terhebat bagi kami. Engkau yang termulia selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami mengangkat tangan kami. Kami menghormati Kau Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu membuat kami ada sampai hari ini Tuhan. Bukan karena kuat hebat gagah kami, melainkan Roh-Mu yang selalu hidup di hidup kami ya Tuhan. Haleluya, betapa bangganya kami menjadi milik-Mu. Haleluya, terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat yang Kau wariskan bagi kami. Tidak sampai kepada kami, tapi sampai juga kepada anak cucu kami ya Tuhan. Ya rata kalabaya rabasyanda. Haleluya, hari ini Engkau yang punya pergumulan, jangan ragukan Tuhan. Haleluya, berkat-Nya melimpah atas hidup kita. Anugerah-Nya melimpah, sukacita, damai sejahtera Dia sediakan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu yang mengubah seluruh hidup kami, yang memulihkan setiap hidup kami, yang menyembuhkan dan memberikan pengharapan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan lewat mereka. Terima kasih Tuhan, dan diberkatilah setiap mereka yang mendengar akan firman-Mu Tuhan. Setiap mereka yang mendengar dan menyediakan waktu ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari spesial, merupakan New Year Eve, yaitu malam tahun baru Imlek ya, atau disebut dengan Sacapme ya, bagi semua suku Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek. Saudara-saudara, pasti ada sukacita bersama di dalam keluarga, di mana semua anggota keluarga, baik yang dekat yang jauh ya, berkumpul bersama-sama, makan malam bersama dengan suatu makna, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan mengingat segala berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang tahun. Saudara-saudara, mengenai berkat Tuhan dan perayaan Imlek, ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama akan disampaikan oleh Boksu Cu Ayau. Ya, saya persilakan. Terima kasih Bu Gem. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada tradisi dan simbol-simbol yang berkaitan dengan berkat yang umumnya dipergunakan dalam perayaan Imlek. Saya sebutkan saja beberapa di antaranya. Yang pertama, di rumah-rumah orang Tionghoa selalu menggantungkan huruf berkat atau puk dalam bahasa Mandarin, hok dalam bahasa Hokkien. Bahkan ada yang sengaja dipasang terbalik, simbol berkat turun ke rumahnya. Yang kedua, memasang tulisan-tulisan di atas kertas merah yang ditempelkan di kusen-kusen pintu rumah atas, kanan dan kiri. Artinya menghalau yang buruk dan mengundang berkat masuk ke dalam rumah tersebut. Yang ketiga, menggantungkan lentera sebagai lambang terang berkat Tuhan.
Yang keempat, di hari pertama Imlek, setiap rumah-rumah itu sebelum jam 12 siang tidak boleh menyapu atau membersihkan rumah. Karena sapu dianggap sebagai lambang kesialan atau lambang sial. Sehingga orang-orang Tionghoa berkeyakinan mereka tidak ingin tahun baru Imlek dan 1 tahun ke depan ditimpa dengan kesialan. Kemudian yang kelima, semua persediaan sembako di rumah harus diisi penuh. Hal ini sebagai lambang kelimpahan yang kita kenal dengan Nian Nian Yuyi. Yang keenam, membagikan angpau. Ini yang sangat disukai oleh anak-anak, ya, remaja, anak-anak muda yang belum menikah. Biasanya tradisi ini diberikan oleh orang-orang yang sudah menikah atau orang-orang yang lebih tua kepada anggota keluarga yang lebih muda. Pemberian angpau ini sebagai lambang berbagi berkat atas penerimaan hasil karena bekerja, bisnis, usaha, bahkan panen dalam setahun. Dan tradisi-tradisi, simbol-simbol yang saya sebutkan di atas, kita melihatnya sampai sekarang masih dipercayai. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan dari Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Suwarni. Tradisi-tradisi yang kita ketahui itu, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan merupakan mitos kita ya saudara, tapi kita percaya ya bahwa Tuhan adalah sumber berkat buat kita semua. Amen. Ada beberapa ayat di Alkitab ya, firman Tuhan akan saya bacakan. Yang pertama adalah di Mazmur 115 ya, ayat 15. Dikatakan, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Jadi kita diberkati ya oleh Tuhan yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Amen. Dan kemudian di Ulangan 8 ayat 18 firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, Tuhan kita pencipta langit dan bumi, dialah pemilik kekayaan sorga dan bumi. Dan dialah yang memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh ya kekayaan itu. Saudara, tentu Tuhan memberkati kita bukan menurunkan ya berkat itu langsung dari sorga ke bumi, tapi justru memberikan kita kekuatan. Selain itu juga memberikan kita hikmat supaya kita juga bisa bekerja, rajin bekerja, bagaimana memperoleh ya kekayaan sebagai berkat Tuhan. Kemudian di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amen. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala ya apapun yang kita kerjakan saudara. Di dalam ketidakmampuan kita, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, semangat ya. Kemudian kalau kita menaruh semua harapan kita pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengatur, Tuhanlah yang akan membukakan pintu-pintu berkat itu buat kita. Amen. Dan Tuhanlah yang mencurahkan berkat-berkat itu bagi kita di sepanjang tahun ini secara khususnya. Nah, yang kedua, saudara, jangan lupa bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Mari kita dengar ya. Di Mazmur 91 ayat 1 sampai 6 akan dibacakan oleh Bok Sucu Ayau. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena itu kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, apalagi sampai menyusahkan diri kita hidup di dalam ketakutan. Karena kita tahu Tuhanlah yang menudungi kita, Dialah yang menjaga kita, Dialah yang melindungi kita dari segala yang jahat, dari segala bahaya, bahkan dari segala sakit penyakit. Saudara, yang ketiga, kita harus ingat ya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan adalah pemelihara kita. Nah, itu dikatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Amin. Saudara, yang sering membuat kita itu merasa khawatir ya, membuat kita selalu takut, bahkan bukan hanya takut, ketakutan ya, ketakutan sudah terlalu takut, saudara. Nah, itu adalah iblis, saudara, sebetulnya ya, roh-roh jahat di udara yang senang menakut-nakutin kita, merasuk pikiran kita ya. Nah, membuat kita itu takut, saudara. Jadi kalau kita memahami dan mengerti firman Tuhan, maka kita nggak perlu takut karena Tuhan sudah menjamin kita. Tuhan Maha Kuasa, ya, Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Besar, seperti apa yang kita sudah baca juga tadi di Mazmur 91 ayat 1 dan sampai ayat 6 ya. Tuhan yang begitu Maha Tinggi, Maha Besar, saudara, Tuhan sanggup ya untuk menghadapi, mengalahkan, membinasakan segala musuh-musuh kita dan khususnya kuasa-kuasa yang jahat. Amin. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Jadi yang kedua itu adalah Allah ya memelihara ya dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Di Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus." Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita semua, pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna. Amin. Saudara, bahkan sering ya, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kita sekalipun, Tuhan sediakan bagi kita. Amen. Oleh karena itu, saudara, mari memasuki tahun baru Imlek secara khususnya, kita buang segala rasa khawatir, rasa takut kita ya, karena kita percaya taruh bahwa Tuhan yang memelihara kita. Amin. Merayakan Imlek tahun ini bertepatan dengan tahun politik, tapi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal yang terjadi, dan kita tahu itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu kita harus percaya Tuhan adalah sumber segala berkat, baik berkat jasmani dan berkat rohani di dalam kehidupan kita. Tuhan tempat perlindungan yang menjaga dan melindungi kita secara sempurna. Tuhan memelihara kita dari segala yang jahat, dari sakit penyakit, bahkan Ia menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Imlek 2024. Xin Niên Mong Ơn
身体健康，万事如意，心想事成，年年有余。上帝祝福你们。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini Tuhan mengingatkan dan meneguhkan hati setiap kami. Supaya Tuhan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Engkau adalah sumber berkat bagi hidup kami. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami bukan hanya sepanjang tahun, tetapi seumur hidup kami. Tuhan Engkau jaga dan pelihara kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa khususnya buat semua orang-orang Chinese yang merayakan tahun baru Imlek ini. Biar Tuhan Engkau mencurahkan damai sejahtera, Engkau mencurahkan sukacita, dan Engkau mencurahkan berkat-berkat berkelimpahan, baik berkat jasmani dan berkat rohani. Bagi seluruh jemaat-Mu GBI Afia dan juga bagi seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kami juga ingat kalaupun ada saudara-saudara yang mereka pergi ke luar negeri atau keluar kota, Tuhan Engkau juga jaga, lindungi mereka pergi dengan sukacita, dan Tuhan hantarkan, jaga, lindungi mereka akan pulang kembali dengan sukacita dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, kemurahan, dan berkat-berkat dari Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.